Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sawoko. Saya bertugas di SDIT Khairul Ummah, Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Banyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang kami laksanakan pada masa pandemi ini adalah dengan melalui Zoom, kemudian melalui video yang diupload ke dalam YouTube, dan juga video yang dikirim langsung ke siswa melalui WA Group. Namun semua itu yang kami lakukan, ada kendala yang kami hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran. Diagnosis terhadap pembelajaran sebelum PTMT dapat kami sampaikan sebagai berikut. Kendala yang pertama adalah sebagian besar orang tua siswa tidak dapat mendampingi anaknya saat jam belajar. Dari hasil kuesioner yang penulis lakukan memberikan informasi bahwa 52,4% orang tua dapat mendampingi putra-putrinya belajar pada malam hari. Kemudian 33,3% di pagi hari dan 14,3% pada siang hari saat istirahat kerja. Kendala yang berikutnya adalah HP yang digunakan untuk belajar. Dari hasil kuesioner yang penulis lakukan memberikan informasi bahwa 76,2% HP yang digunakan adalah milik orang tua. Kemudian 9,5% menggunakan bersama dengan saudaranya, dan hanya 14,3% yang sudah memiliki HP sendiri. Yang berikutnya adalah aktivitas anak setelah belajar online. 47,6% yang dilakukan siswa adalah bermain dengan temannya. Kemudian 47,6% lagi bermain HP dan menonton televisi, dan hanya 4,8% yang menyatakan bahwa anak-anak membaca ataupun belajar. Adapun perencanaan PTMT yang saya lakukan untuk mengatasi learning loss adalah dengan membagi siswa menjadi sistem shift. Yang kedua, pembelajaran berbasis IT. Yang ketiga, menambah waktu belajar, dan yang keempat adalah kunjungan belajar. Adapun program yang saya lakukan, saya beri nama dengan Batik Melayu, yaitu belajar berbasis TIK, menambah jam, dan kunjungan belajar. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Semangat pagi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan sistem shift. Pembelajaran ini dilaksanakan sesuai dengan arahan dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Pada awalnya sistem shift dilakukan 1 hari masuk, 1 hari istirahat. Namun karena dirasa sistem shift yang begitu kurang maksimal, maka sistem shift dilaksanakan pagi dan shift siang. Waktu untuk belajar setiap shift selama kurang lebih 3 jam. Kemudian yang penulis lakukan adalah pembelajaran berbasis TIK. Dalam pembelajaran berbasis TIK, penulis membuat video, kemudian diupload ke dalam akun YouTube yang sewaktu-waktu bisa dilihat kembali oleh siswa. Adapun aplikasi yang digunakan antara lain adalah Canva, Filmora, KineMaster, dan juga PowerPoint yang disimpan ke dalam bentuk video. Selain itu, penulis juga membuat game yang menarik bagi siswa, karena kita ketahui bahwa saat ini anak-anak suka main game, maka materi yang kita berikan kita sampaikan melalui game dalam bentuk latihan-latihan. Adapun game yang penulis buat adalah melalui word wall.
Nah, di sini setiap saat anak-anak bisa bermain sehingga dapat mengulang kembali materi yang sudah diajarkan. Selain itu, dengan permainan ini siswa juga bisa melihat langsung kemampuan mereka karena dapat dilihat berapa jumlah yang benar dan juga berapa jumlah yang salah, sehingga guru maupun siswa bisa mengevaluasi diri tentang kemampuan dalam belajarnya. Yang berikutnya yang kami lakukan adalah dengan penambahan jam belajar. Penambahan jam belajar dilakukan setelah jam pembelajaran selesai dilaksanakan. Namun karena dirasa kurang, maka penambahan jam belajar juga dilaksanakan sebelum jam pembelajaran dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya dibatasi hanya 4-5 anak. Hal ini dilakukan agar lebih efektif dalam pembelajarannya. Yang diberikan jam tambahan belajar adalah siswa yang slow learner. Durasi waktunya adalah kurang lebih selama 30 menit. Dan program keempat yang kami lakukan adalah kunjungan belajar. Program kunjungan belajar sangat diperlukan untuk meningkatkan semangat belajar siswa dan sebagai ajang untuk berkomunikasi dengan orang tua atau wali siswa, terutama kepada anak yang kurang fokus saat belajar di sekolah. Hal ini juga dimaksudkan untuk semakin menambah pemahaman siswa terkait dengan materi belajar yang sudah disampaikan di sekolah. Setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan diperlukan evaluasi untuk meningkatkan kegiatan yang akan dilaksanakan berikutnya. Evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan diantaranya yaitu: yang pertama, siswa dengan jadwal siang kurang maksimal, mengantuk, lelah, dan kurang bersemangat. Kemudian yang kedua, jam tambahan 30 menit dirasa masih kurang. Dan yang ketiga, kunjungan belajar terkendala oleh jarak dan cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah. Berdasarkan hasil evaluasi inilah kemudian penulis melakukan rencana tindak lanjut demi perbaikan program yang telah berjalan. Di antaranya adalah membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan. Yang kedua, menambah jam belajar tambahan. Dan yang ketiga adalah ketika kunjungan belajar disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta cuaca yang ada. Dan yang keempat adalah melanjutkan pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik. Demikian yang penulis dapat sampaikan. Semoga segala usaha, upaya kita sebagai guru dapat menjadi bekal hidup bagi anak-anak kita untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.